Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat. Dan walaupun ini pertandingan baru akan berlangsung pada 11 Januari atau hari Minggu, tetapi duel panas antara Persib Bandung melawan Persija sekarang sudah terus ya menggema. Ya, 4 hari lagi memang akan ke sana. Tapi inilah duel yang dinantikan oleh banyak orang. Bukan saja buat para boboto, pendukung fanatik Maung Bandung, atau dengan The Jackmania, ya pendukung juga fanatik dari Macan Kemayoran, Persija Jakarta. Tetapi semua akan menantikan, seluruh rakyat Indonesia ingin melihat duel panas yang melibatkan dua tim yang ada di papan atas. Kita tahu bersama bahwa ini punya rivalitas yang sangat panjang antara Persib dan Persija. Dan ini terjadi juga duel di penghujung putaran pertama, pekan ke-17. Nah, dua-duanya ada di papan atas, sedang bersaing. Sama-sama memiliki 35 poin dari 16 pertandingan. 2 poin di belakang pimpinan klasemen Borneo. Karena kemarin ya Borneo menang melawan PSM dan Persija menang melawan Persijap, tetapi sayang Persib itu ditahan, ya gagal menuai 3 poin saat bermain melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya. Kemenangan yang sudah di depan mata mereka setelah Sadil membuat gol dan akhirnya Sadil juga keluar dengan kartu merah, itu buyar di masa injury time, sehingga skor 1-1 ini yang membuat Persib itu tidak bisa mengambil alih lagi posisi puncak klasemen, ya, karena mereka unggul head to head dari Borneo. Namun duel antara Persib dan Persija ini itu sangat menentukan, karena di saat bersamaan juga Borneo akan keluar kandang. Mereka akan tandang melawan Persita Tangerang. Persita yang berada di peringkat kelima juga punya target khusus, ingin menang. Karena dengan poin 28 saat ini, kalau ketambahan 3 poin akan ada 31 poin bagi Persita. Mereka bisa bersaing menekan tim-tim yang ada di papan atas, ya termasuk dengan Borneo, Persib, Persija, Malut United. Ya, mereka 31 karena ada di putaran berikut lagi kan, mereka akan tunggu itu dan punya peluang untuk bisa bersaing bagi Persita. Makanya Persita harus bisa memanfaatkan kesempatan bermain di kandang di saat mereka menjamu Borneo. Borneo juga harus hati-hati. Borneo memang ya secara kualitas mungkin ada di atas, tapi Borneo akan berusaha juga untuk paling tidak kalah. Bermain imbang mungkin sudah bagus, tapi target mereka juga bagi Borneo adalah menang. Sehingga mereka tetap akan ada di atas, sehingga ketika menutup putaran pertama di Liga Super Indonesia, mereka ya posisi mereka aman. Walaupun apa yang terjadi, siapapun yang menang di antara Persib dan Persija, tapi kalau mereka menang melawan Persita, Borneo akan tentunya tersenyum karena mereka tetap tidak bisa dikudeta. Posisi masih ada di atas dengan unggul dari Persib dan juga dengan Persija Jakarta. Maka inilah yang kita akan nantikan, teman-teman ya. Kalau melihat dari 2 pertemuan terakhir saja, tidak usah terlalu panjang. 2 musim terakhir memang Persib ini sangat dominan, ya. Persib bermain di kandang selalu menang melawan Persija. Terakhir 2-0, ya. Dan kemudian sebelumnya di 2023-2024 ya mereka menang dengan 2-1. Persib kan kita tahu bersama secara back to back menjadi juara di Liga 1 sebelumnya. 2024-2025 sekarang sudah berubah menjadi Liga Super. Dan mereka ingin membuat hat-trick. Kesempatan itu terbuka bagi tim asuhan Boyan Hodak, ya. Makanya mereka akan memanfaatkan laga kandang ini dengan tren positif yang saya bilang tadi, 2 kemenangan di 2 musim terakhir. Ini jadi modal kuat ya bagi Tom Hai dan kawan-kawan untuk bisa meraih 3 poin. Apalagi kalau kita lihat di musim ini, Persib kan selalu tidak kalah di kandang. Mungkin 7 pertandingan mereka di kandang itu sapu bersih buat mereka. Ini yang akan terus dipertahankan oleh Persib. Siapapun yang datang ke Gelora Bandung Lautan Api, mereka harus bisa menang. 3 poin menjadi harga mati. Termasuk mungkin melawan Persija. Ya. Dan itu yang menjadi harapan semua bagi para boboto. Persija juga tidak mau kalah pasti. Karena bagi Persija menang itu akan sangat bagus buat mereka untuk menekan Borneo, dengan harapan Borneo tersandung melawan Persita. Maka ketika Persija bisa menang, ya Persija tentu akan memimpin klasemen. Ya, walaupun terasa memang sangat sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin kan dalam sepak bola. Makanya ini duel yang saya pikir masuk lapangan kedua tim dengan 50-50. Kalau saya kembali melihat dengan secara head to head, ya terakhir
Ya, saya sudah bilang bahwa Persib dominan dengan bermain di kandang. Tapi dalam empat pertemuan mereka di 2 musim terakhir, Persija memang tidak menang. Ada 2 kali imbang ya. Terakhir di Candrabaga Stadion Patriot ya bermain 2-2 saat itu pada musim yang lalu. Ya, 2 musim yang lalu juga bermain dengan imbang 1-1. Persija itu menang terakhir kali pada 2023. Kalau nggak salah 31 Maret. Ya, mereka bisa menang melawan Persib dan itu adalah kemenangan terakhir. Makanya mereka akan berusaha ya bagi Rizky Ridho dan kawan-kawan untuk kali ini bisa memecahkan telur mereka yang selalu gagal dalam 2 pertandingan terakhir melawan Persib ketika Persib menjadi tuan rumah. Ini yang membuat pertandingan akan sangat menarik. Pasti akan jual beli serangan. Sangat seru. Melihat Persija main kemarin melawan Persijap kan ada Maxwell tidak bermain. Jordi Amat juga tidak bermain. Jadi Skidol yang bermain. Bahkan 2 gol mereka diciptakan oleh 2 pemain muda mereka ya. Arliansa Abdul Manan dan Aditya ya yang Warman yang bisa mencetak gol mereka. Tapi apakah 2 pemain akan dimainkan sekaligus? Saya pikir Aditya masuk di babak kedua ya. Itu tergantung dari pelatih Mauricio Souza untuk bisa memainkan starting 11 terbaik bagi Persija Jakarta. Karena saya bilang tadi Maxwell bisa bermain di depan, mungkin masih ada Exkel Runtukahu dibantu oleh Witan Sulaiman. Mereka punya juga komposisi ya yang oke. Jordi bisa kembali saja ke belakang ya, bermain dengan Rizky Ridho. Ya, kemarin juga lawan Persija pada Donitri yang ikut bermain. Nah, Persija juga masih punya pemain-pemain muda terbaik. Saya bilang selain Arliansa, ya mereka masih punya Rio Fahmi yang bisa bermain, Raihan Hanan dan juga bisa ditampilkan, ada Alano juga mereka bisa tampilkan melawan Persib Bandung. Ya, jadi memang secara kualitas mereka bisa bersaing memang dengan Persib. Nah Persib itu semoga mereka bisa menampilkan Barba dan juga dengan Eliano yang tidak tampil melawan Persik Kediri ketika bermain imbang 1-1. Sadil tidak bisa bermain karena ada kartu merah, dia diusir setelah mencetak gol. Mungkin dengan kita akan lihat ya apakah komposisi terbaik yang akan dipilih oleh Boyan Hodak. Tapi dengan kedalaman squad yang oke, bagi Persib tidak ada masalah. Saya pikir untuk urusan materi pemain, siapapun yang dimainkan, saya pikir ini akan bagus materi mereka. Kalau kemarin di Persib kan ada Matrikardi di belakang dengan Julio Cesar. Ya, kemudian ada Dewa, ada Kakang. Nah, kalau misalnya Eliano sudah oke, bisa bermain, datang dan juga dengan Barba, ini kan tentunya akan lebih bagus di jantung pertahanan Persib. Penjaga gawang saya pikir akan menjadi milik Teja. Ya, di posisi gelandang juga, walaupun tanpa Klok misalnya, ya mereka masih punya Lucho ya. Putros kemarin coba dimainkan juga di sektor gelandang bertahan, masih ada Tom Hai yang bisa didorong lebih ke depan, ada Adam Alis juga yang menjadi alternatif bagi Boyan Hodak untuk dimainkan melawan Persija. Dan kita bisa melihat di depan ya, ada Ramon Tangke, ada Andrew Jung. Siapa yang akan dimainkan lebih awal? Terserah, serahkan saja kepada Boyan Hodak untuk menentukan pilihannya. Berginho juga masih bisa dimainkan ketika tidak ada Sadil. Berginho masih ada di sana bersama dengan Julian Baros. Kalau bermain dengan 4-2-3-1, saya pikir dengan 2 gelandang yang lebih bertahan bisa dimainkan kembali ya oleh Putros dan juga dengan Lucho di sana. Ya, Tom lebih dorong lebih ke depan untuk mengatur ritme permainan, didampingi dengan Julian Baros dan juga dengan Berginho. Nah, di depan ini yang kita tinggal tunggu apakah Ramon Tangke akan dimainkan lebih awal atau Andrew Jung ya untuk menghadapi Persija. Nah, di belakang pun saya pikir sudah menjadi pilihan utama. Ya, Persib punya kekuatan yang terbaik. Tinggal bagaimana mereka harus bisa memanfaatkan kesempatan kandang ini dan bisa mencetak gol. Karena siapapun yang mencetak gol pertama, baik Persib maupun Persija, kans untuk bisa memenangkan pertandingan terbuka. Karena ini pertandingan yang skornya tidak akan ini tipis-tipis saja di antara kedua tim. Bisa saja 1-0, bisa saja 2-1. Ya, itu yang akan terjadi karena 2 tim ini punya keseimbangan ya di antara pemain-pemain di starting 11, sehingga makanya 1 gol itu terasa sangat penting bagi keduanya. Itu yang harus dilakukan, apalagi Persib kan didukung sekarang oleh para boboto yang fanatik militan. Mereka punya kesempatan untuk bisa mencetak gol, tetapi jangan sampai lengah di belakang, kemudian kecolongan lagi dan Persija bisa mencetak gol, akan berbahaya. Karena Persija juga punya pertahanan yang oke. Kita akan nantikan teman-teman ya, duel seru antara Persib menghadapi Persija. Persija mungkin tidak akan memainkan Rio Matsumura ya, yang masih dalam sanksi. Kemudian ada satu lagi pemain ya, Canelo, ya, Fabio Canelo ya, yang juga ada akumulasi
dan Gustavo Almeida kalau nggak salah yang masih cedera. Ya kalau dia sudah nggak cedera dia bisa dimainkan oleh Mauricio Sousa dalam pertandingan menghadapi Persib. Ya kita nantikan saja. Ya taktik dan strategi macam apa yang akan ditampilkan Boyan Hodak dan juga dengan Mauricio Sousa. Ya, Sousa bersama dengan Hodak ini akan menentukan ya bagaimana mereka berpikir dengan keras meracik strategi untuk dimainkan dalam partai seru, partai terakhir di pekan ke-17 Liga Super Indonesia. Dengan saya Bung Ropan bicara. Ciao.